Di sudut pasar yang mulai meredup oleh senja, langkah kaki Baskara selalu berhenti di titik yang sama. Ia mengabaikan tumpukan tomat segar yang mengkilap di kios depan, juga tidak melirik pada deretan bayam hijau royo-royo di lapak sebelah kanan. Pandangannya hanya tertuju pada selembar terpal plastik kusam di pojok gang sempit, tempat seorang wanita tua duduk bersimpuh dengan keranjang bambu yang tak lagi kokoh. Baskara menarik napas panjang, merapikan kemeja kerjanya yang sedikit kusut, lalu melangkah mendekat dengan senyum yang tidak pernah pudar, seolah-olah ia sedang menuju sebuah perjamuan mewah. Bagi orang lain, tempat itu hanyalah sisa-sisa pasar yang terlupakan, namun bagi Baskara, itu adalah tujuan utamanya setiap kali pulang kerja. Di balik tumpukan dagangan yang memprihatinkan, duduklah Mbah Asih. Rambutnya seputih kapas, tersembunyi di balik kerudung lusuh, yang warnanya sudah memudar di telan zaman. Di depannya, tersaji beberapa ikat kangkung yang ujung-ujungnya mulai menguning, dan segenggam cabai rawit yang sudah tampak keriput kehilangan kadar air. Tangannya yang gemetar perlahan merapikan dagangan yang sebenarnya tak banyak berubah sejak pagi tadi. Tak banyak pembeli yang mau berhenti, mereka lebih memilih sayuran yang lebih segar di bagian depan pasar yang terang benderang. Mbak Asih tetap setia menunggu, matanya yang mulai kabur menatap ujung kaki orang-orang yang berlalu lalang, berharap ada satu pasang kaki yang berhenti di depannya. "Layu lagi, Bas, kenapa masih beli di sana?" Suara Rian, rekan kerja Baskara, memecah keheningan saat mereka berjalan keluar pasar suatu sore. Rian menunjuk kantong plastik hitam di tangan Baskara, yang berisi sayuran menyedihkan itu, dengan nada mengejek. Menurut Rian, Baskara hanya membuang-buang uang demi barang yang seharusnya sudah masuk tempat sampah. Sebagai pria modern yang logis, Rian tidak habis pikir, mengapa sahabatnya yang cerdas itu mau repot-repot setiap Selasa dan Jumat hanya untuk mendapatkan sayuran berkualitas rendah. Baginya, kebaikan memiliki batas, dan membeli barang rusak bukanlah kebaikan, melainkan kebodohan yang dipelihara. Namun, Baskara hanya menanggapi dengan tawa kecil yang syarat akan rahasia, membiarkan pertanyaan Rian menggantung di udara tanpa jawaban yang pasti. Sore itu, hujan turun membasahi bumi dengan derasnya, mengubah debu pasar menjadi lumpur yang licin. Baskara sampai di lapak Mbak Asih dan mendapati wanita tua itu sedang sibuk menutupi keranjangnya dengan plastik bekas, agar tidak semakin basah. Tanpa ragu, Baskara berjongkok di sampingnya, membantu menarik ujung plastik yang tersangkut di paku kayu. Mereka berdekatan, mencium aroma tanah basah dan sayuran layu yang bercampur. Mbak Asih mendongak, matanya mencari-cari fokus hingga akhirnya, ia mengenali wajah Baskara. Ia tersenyum, sebuah senyuman tulus yang memperlihatkan gusi tanpa gigi, membuat kerutan di wajahnya tampak seperti peta perjalanan hidup yang panjang dan penuh perjuangan. Baskara merasakan kehangatan yang menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang tidak bisa dibeli dengan sayuran paling segar sekalipun di pasar itu. Keesokan harinya di kantor, Rian kembali mencoba memengaruhi Baskara. Ia menunjukkan aplikasi belanja sayur online yang menawarkan diskon besar dan kualitas premium. "Lihat ini, Bas. Kamu bisa dapat yang terbaik tanpa harus mengotori sepatumu di pojok pasar itu," ujar Rian dengan penuh percaya diri. Ia merasa sedang melakukan tugas mulia untuk menyelamatkan Baskara dari kebiasaan buruknya. Namun, Baskara hanya menatap layar ponsel Rian sekilas sebelum kembali pada pekerjaannya. Ia tidak butuh kemudahan aplikasi atau kesegaran yang dipoles bahan kimia. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yang ia cari di setiap lembar kangkung layu Mbak Asih. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika ekonomi atau efisiensi belanja. Rian mendengus kesal, merasa usahanya sia-sia, karena keras kepalanya sang sahabat. Baskara duduk sendirian di meja makannya malam itu, menatap sayuran yang baru saja ia masak. Pikirannya melayang jauh ke 20 tahun yang lalu, ke masa ketika ia hanyalah seorang bocah yatim piatu yang sering menahan lapar di pinggir jalan. Ia teringat pada sebuah warung kecil di dekat sekolahnya dulu, tempat seorang wanita paruh baya sering memberikan sisa nasi bungkus padanya secara diam-diam. Wanita itu adalah Mbak Asih muda, yang meski hidupnya sendiri susah, tak pernah membiarkan Baskara pulang dengan perut kosong. Baskara masih ingat betul rasa syukur yang meluap setiap kali ia menerima bungkusan itu, sebuah kebaikan yang menjadi bahan bakar mimpinya untuk sukses. Di tangannya kini, ia memegang sebuah foto lama yang sudah agak menguning, menunjukkan dirinya yang masih kecil berdiri di samping Mbak Asih di depan warung lamanya, yang kini sudah digusur. Hari berganti, dan kondisi Mbak Asih mulai menurun. Ia sering lupa pada nama-nama sayuran yang ia jual, bahkan terkadang lupa memberikan kembalian. Namun, Baskara tidak pernah protes. Ia justru sering melebihkan uang pembayarannya, menyelipkannya di antara tangan Mbak Asih sambil berbisik bahwa itu adalah bonus. Suatu hari, saat pasar sedang sangat sepi karena angin kencang,
Mbak Asih menarik ujung kemeja Baskara, dan memberikan sebuah bungkusan kecil berisi permen jahe yang sudah agak keras. "Untuk anakku yang rajin," gumamnya dengan suara parau. Baskara tertegun. Mbak Asih mungkin sudah lupa nama aslinya karena demensia yang mulai menggerogoti, tetapi ingatan tentang seorang anak, yang selalu datang kembali tetap tersisa di hatinya yang paling dalam. Baskara menerima permen itu seolah-olah itu adalah berlian paling berharga di dunia. Rian akhirnya mengikuti Baskara ke pasar secara sembunyi-sembunyi karena rasa penasaran yang memuncak. Ia melihat dari jauh bagaimana Baskara berinteraksi dengan Mbak Asih. Ia menyaksikan Baskara membantu wanita tua itu berdiri, merapikan barang-barangnya, dan mendengarkan cerita-cerita Mbak Asih yang seringkali berulang-ulang tanpa rasa bosan sedikit pun. Rian melihat Baskara tertawa saat Mbak Asih menceritakan kisah yang sama untuk ke-10 kalinya minggu itu. Perlahan, kekesalan di hati Rian luruh berganti dengan rasa malu yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya melihat barang yang diperjualbelikan, sementara Baskara melihat jiwa yang perlu dihargai. Apa yang dilakukan Baskara bukan sekadar transaksi jual-beli, melainkan sebuah bentuk penghormatan atas kemanusiaan yang seringkali diabaikan oleh orang-orang yang terburu-buru. "Dia adalah alasan aku bisa berdiri di sini hari ini, Rian," ujar Baskara akhirnya ketika mereka berjalan pulang bersama sore itu. Baskara menceritakan segalanya, tentang kelaparan masa kecilnya, tentang nasi bungkus gratis yang menyelamatkan nyawanya, dan tentang bagaimana Mbak Asih kehilangan warungnya, namun tak pernah kehilangan kebaikannya. Rian terdiam, langkah kakinya terasa berat karena beban kesadaran baru. Ia menyadari bahwa kangkung layu itu bukan sekadar sayuran, itu adalah jembatan syukur bagi Baskara. Baskara tidak sedang membeli sayur, ia sedang membayar hutang budi yang tak akan pernah lunas dengan uang sebesar apapun. Setiap lembar daun yang menguning adalah pengingat bagi Baskara untuk tetap membumi dan tidak pernah melupakan akar dari mana ia berasal, meski kini ia sudah terbang tinggi. Kini, setiap kali Rian melewati pojok pasar itu, ia tak lagi membuang muka. Kadang-kadang ia berhenti sejenak, membeli apapun yang tersisa di keranjang Mbak Asih, meski itu hanya seikat cabai yang sudah layu. Baskara telah mengajarkannya bahwa dunia ini tidak hanya berputar di atas angka dan kualitas fisik, melainkan di atas ketulusan yang saling bertautan. Mbak Asih tetap di sana, dengan senyum pikunnya yang hangat, tidak pernah tahu bahwa ia telah menyelamatkan seorang anak manusia 2 kali. Sekali dengan nasi bungkusnya, dan sekali lagi dengan mengajarkan arti kesetiaan. Di sudut pasar yang remang itu, kebaikan terus mengalir dalam diam, membuktikan bahwa hal-hal yang paling berharga seringkali tersembunyi di balik bungkus yang paling sederhana, dan tampak tak berarti bagi mata yang tidak melihat dengan hati.